Ya, kita di segmen terakhir masih bersama Bang Rey, Gus Jazilul, Bang Habibur Rahman dan juga Bang Dev. Yang ingin saya tanyakan ke Bang Rey sebelum nanti saya akan tanyakan ke Bapak-Bapak. Ini artinya kan esensi dari koalisi kan sebenarnya kerjasama tadi kalau Bang Eriko bilang begitu. Jangan sampai koalisi besar ini hanya melahirkan politik transaksional atau bagi-bagi kursi aja begitu. Bagaimana Bang Rey? Ya, ada alasan pragmatis, ada alasan idealis ya. Kalau alasan idealis itu kan adalah menyatukan persepsi masing-masing untuk membangun Indonesia pasca 2024. Ya. Kalau kita lihat rencana koalisi besar ini kan tagline-nya udah gak jelas. Bahwa mereka ingin melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh Presiden Pak Jokowi. Ya. Counterpartnya adalah koalisi perubahan yang ingin melakukan perubahan di beberapa tempat kan. Saya kira nanti persaingannya 2024 itu adalah ya perubahan dan mempertahankan kan. Nah, mempertahankan ini diisi oleh koalisi besar ini gitu ya. Nah, itu yang alasan yang idealisnya gitu. Yang alasan pragmatis itu adalah ya siapa dapat apa itu. Nah, mau dia koalisi dengan bagaimanapun kalau dia nggak merasa mendapat apa-apa kan dia akan pergi sendirinya. Contohnya Nasdem. Yeah. Nasdem kan bangun koalisi malah ikut gabung dengan figur yang dianggap sebagai figur perubahan alias antitesanya Pak Jokowi gitu. Kenapa Nasdem melakukan padahal Nasdem adalah orang dalam kabinet ini gitu. Ya karena lagi-lagi berkaca soal itu mungkin strategi Nasdem untuk bisa berjaya di 2024 yang akan datang gitu. Jadi sekarang ini ya semua partai ini menurut saya adalah menghitung bagaimana antara idealisme ini tercapai tapi saat yang bersamaan juga kita diuntungkan oleh pilihan-pilihan politik yang bersifat jangka pendek ini gitu, yang bersifat pragmatis itu gitu. Nah, disitulah saya mengatakan tadi seluruh perbincangan kita ini akan diuji oleh siapa calon presiden dan wakil presidennya dari partai-partai ini. Kalau nggak ketemu di situ, meskipun ide besarnya ketemu, akan jalan sendiri-sendiri, akan bisa sendiri-sendiri gitu. Dan umumnya di Indonesia kita partai itu dipertemukan oleh pertemuan kepentingan gitu. Karena kalau dibaca semua ide-ide besarnya hampir sama kok, partainya semua juga hampir sama ya. Yeah. Apa namanya itu? Nggak ada yang kanan sekali gitu, nggak ada juga apalagi ke kiri. Kalau ke kiri ini kan sudah nggak boleh kan, konstitusi melarangnya. Jadi sebetulnya berkumpul di tengah ini semua. Dan oleh karena itu ketika Pak Prabowo gabung dengan Pak Jokowi, nggak ada yang mengherankan kalau tataran besarnya. Sebab 80% visi misi Pak Jokowi dengan visi misi Pak Prabowo itu sama gitu loh. Dan oleh karena itu secara secara idealis ya nggak ada yang membuat mereka sulit ketemu meskipun pada faktanya keduanya adalah bersaing di Pilpres 2019 yang lalu gitu. Nah, itulah di kita ini sekarang. Nah, oleh karena itu pembacaan terhadap yang strategis ini harus kita turunkan kepada yang praktis itu. Nah, membacanya adalah apa dapat apa. Pak Prabowo mau nggak misalnya kalau diposisikan sebagai RI2 untuk 2024 yang akan datang. Caimin mau nggak kalau sama sekali nggak dapat apa-apa gitu ya, mau masuk dalam koalisi besar ini gitu ya, dan sebaliknya dan sebagainya. Itu hitungannya kalau nggak ketemu itu ya bisa bubar lagi. Dan makanya saya mengatakan kalau bacaan saya kalau koalisi besar ini dibentuk ini makin rumit kok gitu. Nah, oleh karena itu yang paling aman sebetulnya tetap 3 skenario, yaitu 3 pasangan calon, ada yang namanya koalisi perubahan, ada kalaupun mau disebut all Jokowi semen itu tapi dia dibagi 2 gitu loh. Satunya ada koalisi Indonesia Bersatu, koalisi Indonesia Raya, yang ketemunya nanti di putaran kedua. Kalau udah putaran kedua itu nggak ada lagi tawar menawar. Sudah pada posisi kamu mau ikut apa enggak gitu loh kira-kira itu. Enggak ada tawar menawar lagi. Sebab udah jelas dia menang kok putaran kedua kan. Makanya yang sendirinya nggak menang ini mau tidak mau ikut di sini apa ikut di sana, itu aja pilihannya gitu. Oke, Bang Habib tanggapannya Mas Rita. Ya, saya pikir ini perdebatan seperti ini akan terus berputar sampai dengan masing-masing mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden. Ya, kita juga teringat pada pemilu-pemilu sebelumnya di era reformasi ini ya. Saya ingat sekali yang paling agak-agak mirip ini di 2014. Begitu rumitnya kita menghitung-hitung dan lain sebagainya, pada akhirnya ketemu satu titik kompromi. Ya kan? Ya, itu dia, waktulah yang akan membatasi kita. Dan hal yang wajar, hal yang bagus, bahkan hal yang sangat sehat kalau kita biarkan proses ini terus berjalan. Ya, proses saling mencari frekuensi ini terus berjalan. Sebaliknya kalau kita paksakan misalnya sekarang masing-masing mengambil keputusan, saya pikir belum matang prosesnya kita sudah ambil keputusan lagi. Jadi nggak ada masalah, Pak. Yang ini proses yang alami, yang wajar ya.
perpaduan antara hal-hal yang idealis dengan hal-hal yang sangat taktis itu memang sunatullah di politik. Oke. Saya mau mengatakan begini ya, perlu memang hitung-hitungan dipercepat, diperlambat itu pasti akan menguntungkan partai tertentu, merugikan partai tertentu. Saya misalnya membayangkan PKB, kalau mereka ikut hitungan partai-partai besar ini last minute, mereka rugi. Kenapa gitu? Karena mau tidak mau harus milih. Jadi posisi tawar PKB nggak ada. Saya tetap wakil presiden itu adalah Caimin, nggak mungkin lagi udah last minute kok. Gitu. Nah justru karena itu mestinya bayangan saya sih strategi PKB itu secepat mungkin mendesak Pak Prabowo untuk mengumumkan siapa calon wakil presidennya. Jadi justru dipercepat jauh lebih. Sudah terucapkan tadi itu makanya. Untuk jangan last minute begitu ya. Jauh lebih menguntungkan dibandingkan last minute. Sebab last minute itu unpredictable, hitungannya bukan lagi siapa figurnya gitu ya. Siapa yang dominan ya kan. Seperti terjadi pada pasangan yang sekarang kan. Antara Pak Jokowi dengan Pak Maruf Amin. Begitu diumumkan last minute, nggak ada lagi yang bisa diotak-atik lagi. Kalau nggak diumumkan kita nggak bisa daftar kok. Berarti memang Pak Prabowo, Caimin terus mendorong untuk Pak Prabowo mengumumkan segera atau seperti apa sebetulnya? Ya biar itu memang mandatnya ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Berdua saja nanti yang memutuskan untuk koalisi KKIR ini. Mandatnya ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Sebenarnya kalau itu berdua ngambil keputusan mengikat jalan sudah. Namun memang semuanya perlu dihitung, kita memahami itu. Dan hitungan yang akhir menurut saya dari semua yang harus kita lihat, bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Pak Jokowi masih tinggi. Kenapa ada judul kayak gini ini? Karena kalau tingkat kepuasan publik kepada pemerintahan Pak Jokowi masih tinggi, maka ini akan berpengaruh pada kalkulasi partai-partai ketika menentukan koalisi atau mendengarkan kira-kira suara dari istana, kira-kira begitu, meskipun tidak langsung. Nah, sampai detik ini memang survei Kompas menunjukkan 76% tingkat kepuasan publik, dan kalau ini berlangsung terus sampai katakanlah bulan Juli atau Agustus, maka koalisi partai-partai yang ada akan mempertimbangkan masukan dari istana, akan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena kan Pak Jokowi ini ada satu legacy yang tidak dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, yaitu memindah ibu kota. Jadi maka sang pelanjut ini yang diharapkan atau presiden ke depan ini harus menjaga legacy ini. Keberlanjutan tadi. Keberlanjutan ini, dan ini menjadi taruhan secara pribadi kepada Pak Presiden Jokowi. Nah, namun jika entah karena apa tiba-tiba anjlok tingkat kepuasan publik, maka dengan sendirinya partai-partai yang ada akan tidak mempertimbangkan, kira-kira begitu. Iya kan? Mempertimbangkan lagi suara dari istana. Kurang mempertimbangkan pasti karena pengaruhnya berkurang. Gitu. Nah, sampai hari ini karena pengaruh besar inilah yang kemudian membuat koalisi besar, kira-kira begitu. Yang membuat arah 2024 ini juga menunggu satu sentrum, kira-kira begitu. Meskipun sudah ada koalisi, sudah ada KIB, sudah ada KIR, digabung lagi, nanti ada jangan-jangan perubahan juga digabung jadi satu kan. Nah itu kan tergantung pada peran ya atau tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Pak Jokowi, karena kan nyata-nyata Pak Jokowi memang mengendorse kira-kira ini bagus juga untuk pendidikan politik bahwa presiden memang harus punya kader. Presiden harus bisa menentukan arah ke depan, tidak terputus-putus seperti tahun-tahun yang lalu. Mengapa presiden seperti nggak pernah mengendorse Caimin ya? Haruskah Caimin legowo begitu setiap pemilu? Justru pertanyaan Bang Ray ini menarik buat saya. Iya. Kenapa? Menarik buat saya. Kenapa tidak mengendorse? Menurut saya mengendorse dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain. Maksudnya seperti apa?
dengan cara goib begitu ya? Ya, artinya tidak gitu. dilihat di publik. Oke. Tidak Tapi diperlihatkan di publik. Selama ini hubungannya baik. Hubungannya. Tidak ada Oke. masalah. Saya akan langsung tanyakan ke Bang Dev. Bang Dev artinya sepemikiran dengan Bang Gus Jazilul dan juga Bang Habib. Ya, gimana tadi maaf keputus? Ya, apakah sepemikiran terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Rey? Setujukah dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Habibur Rahman dan juga Gus Jazilul? Ya, ada banyak hal ya yang memang sudah kita bahas bolak-balik, putar-putar ya itu aja gitu. Memang kalau terlalu tergesa-gesa kan memang belum waktunya. Jadi juga untuk apa juga kalau misalnya kita harus cepat-cepat mencalonkan presiden atau mengumumkan calon presiden siapa, paketnya seperti apa. Pendaftaran masih berapa bulan lagi, pemilu juga masih nanti Februari tahun depan. Jadi ya semua kita sabar menunggu nanti pada waktunya. Yang penting komunikasi antara para calon presiden ataupun dengan ketua umum koalisi ini terus berjalan sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu diragukan. Kami yakinlah pasti semuanya itu akan berjalan sesuai dengan waktunya tanpa menunggu dengan siapapun. Karena memang ya itu adalah bagian dari strategi kami. Karena kalau diingat ya waktu 2014 Presiden Jokowi itu baru menyatakan siap maju itu kan hanya beberapa hari setelah pendaftaran. Ya, jadi ya semuanya itu nggak harus didorong dibuat tergesa-gesa. Begitulah. Akan indah pada waktunya ya. Ya. Bang Rey menambahkan. Ya itu Kalau Golkar. Itu membuktikan kepada kita bahwa partai-partai ini nggak selesai di tataran strategisnya. Ya. Memang mereka berpikirnya di tataran praktisnya gitu. Tataran strategisnya bisa ketemu, tapi begitu tataran praktisnya nggak ketemu, mereka bisa pisah kok. Gitu. Makanya mengatakan semua last minute, saling nunggu nih. Nah dalam saling nunggu itu kenapa gitu? Karena saling melihat ya kenaikan elektabilitas, keuntungan politik dan seterusnya gitu. Meskipun tentu ada beberapa partai yang menginginkan supaya dilakukan segera. Misalnya PKB, dugaan saya sih lebih strategis kalau mereka minta diumumkan segera. Meskipun dari pertanyaannya kenapa sih Cak Imin nggak mengegas nih ke Prabowo supaya ngumumin cepat gitu. Kan kira-kira gitu. Dan pertanyaan sebaliknya sebetulnya kenapa sih Pak Prabowo juga nggak mau cepat-cepat yang mengatakan bahwa pasangannya adalah Cak Imin gitu. Nah itu kan mengatakan kepada kita semuanya nggak percaya diri nih gitu loh. Calon presiden ini dirinya dia percaya tapi begitu jatuh ke wakilnya dia nggak percaya gitu masih lirik calon wakil yang lain gitu loh. Nah itu kan yang kita hadapi sekarang ini gitu ya. Benar ini Pak Prabowo mungkin nggak percaya pada Cak Imin sehingga jadi gini lagi koalisi besar silakan. Masih tidak percaya dengan wakilnya. Kita menyatakan menghormati pendapat pengamat, memang kita harus menghormati. Ya. Tapi sebenarnya terjadi. Nanti dulu. Jadi saya harus katakan, memang pengamat kan nggak ada beban. Bilang 90% kemungkinan yang terjadi 10% kan dia tinggal ngomong loh. Kan saya cuma ngomong 90% gitu kan. Itu kan kejailan pengamat begitu. Tapi ya kami juga boleh dong bersikukuh ya mengatakan bahwa kami ini sedang berproses berproses bicara hal-hal yang besar dahulu lalu kita juga bicara hal-hal yang taktis berproses sambil melirik-lirik iya apapun itu namanya proses gitu loh. Itu kan apa semua perkembangan semua dinamika kami laporkan ke Pak Prabowo dan Pak Muhaimin. Benar nggak, Gus? Benar kan? Ya, dan nanti kelak beliau berdua lah yang akan memutuskan. Sambil ya itu tadi menunggu pendaftarannya juga masih lama. Tapi memang PKB mendesak terus untuk tidak last minute begitu ya untuk diumumkan itu. Nggak ada itu. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Kita serahkan ke beliau berdua, Pak Prabowo dan Pak. Nggak ada kita desak-desakan begitu karena koalisi ini kan dibangun atas dasar sukarela dengan basis simbiosis mutualisme. Apalagi bersama Gerindra ini kan kita juga baru. Kita belum punya sejarah berkoalisi dengan Gerindra. Ya. Cuman hari ini PKB berkeyakinan dari awal bersama Gerindra, bersama Pak Prabowo kira-kira insya Allah akan sukses di 2024 gitu kan. Baik. Kan selama ini perlu menjajaki kemungkinan itu gitu. Namun betapa rumit memang kan untuk mengambil satu keputusan apalagi dengan mitra koalisi yang memang belum punya sejarah panjang.
Baik, masih ada kemungkinan lain yang masih terus terjadi terbuka. karena sifatnya masih goib tadi sebelum ada keputusan-keputusan yang mengikat begitu terkait dengan koalisi ataupun juga Justru capres-cawapres. seninya ada di situ. Seninya ada di situ. Dan bicara politik. siapa yang akan menjadi penentu di dalam koalisi itu tidak bisa lihat partai besar atau partai kecil. Baik. Semua akan bisa jadi penentu tergantung situasinya. Baik. Nah, nanti kita akan nantikan lagi dinamika yang masih terjadi saat ini. Bang Rey terima kasih, Bang Habib terima kasih, Bang Gus Jazilul terima kasih, Bang Dev terima kasih. Sekali lagi mohon maaf lahir batin kami ucapkan ya. Mohon maaf lahir batin bagi suasana Idul Fitri. Terima kasih Bang Dev. Mohon maaf lahir batin dan demikianlah dialog Fokus Terkini edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya sekaligus kembali mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kata selamat malam dan sampai jumpa.